Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi Sistem Informasi Promosi Investasi berbasis Android. Pada dashboard aplikasi ini kita disuguhkan beberapa informasi utama berupa deskripsi singkat mengenai apa itu Sistem Informasi Promosi Investasi atau yang disingkat SIMOSI. Kemudian ada beberapa slideshow gambar yang memuat konten mengenai tempat-tempat ikonik yang ada di Kalimantan Timur. Slideshow ini dapat diubah pada aplikasi webnya, dapat gambarnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, kita disediakan 3 menu utama yang terdiri dari profil investasi, potensi investasi, dan peluang kerjasama. Oke, kita masuk ke dalam menu yang pertama, profil investasi, yang ada di bagian kiri. Menu ini mempunyai 8 submenu. Submenu yang pertama yaitu sejarah. Kita klik saja submenu ini, kemudian akan tampil 2 pilihan sejarah, yaitu sejarah Kalimantan Timur dan sejarah DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur. Kita dapat melihat deskripsi singkat mengenai sejarah dari masing-masing bagian ini dengan mengkliknya seperti ini. Kemudian akan menampilkan sejarahnya. Kita jika ingin menutupnya kembali, klik saja ini kembali. Untuk sejarah DPM PTSP bisa kita klik di sini. Oke, selanjutnya kita kembali, baru kita klik submenu yang selanjutnya yaitu visi dan misi. Di sini submenu ini menampilkan informasi berupa visi dan misi Kaltim saat ini. Oke, kita kembali ke menu sebelumnya. Submenu ketiga yaitu pengembangan investasi. Submenu ini berisi penjelasan tentang pengembangan investasi itu sendiri. Bisa dilihat banyak informasi yang diberikan. Kemudian kita kembali ke menu sebelumnya. Oke, submenu keempat yaitu realisasi investasi. Kita klik saja. Kemudian submenu ini akan menampilkan data realisasi investasi pada tahun sebelumnya. Kemudian kita kembali ke menu sebelumnya. Oke, submenu kelima yaitu data NIB OSS. Bisa kita lihat submenu ini menampilkan data yang terdiri dari jumlah NIB, proyek, komitmen, izin usaha, dan izin operasional. Jumlah masing-masing data ini dapat diubah di aplikasi webnya. Oke, kita kembali ke menu sebelumnya. Kemudian kita buka submenu yang ke-6 yaitu informasi promosi. Submenu ini menampilkan data kegiatan promosi yang terdiri dari tabel seksi promosi yang dapat digeser ke kanan seperti ini. Kemudian ada data tabel seksi PDU, pemberdayaan dunia usaha. Oke, kita kembali ke menu sebelumnya dan kita buka submenu ke-7 yaitu informasi layanan dan pengaduan. Submenu ini menampilkan data rekapitulasi pengaduan permasalahan perusahaan. Data ini dideskripsikan menjadi 2 bagian, yaitu yang kasus yang sudah selesai dan sedang dalam proses. Kemudian ditampilkan juga jenis-jenis masalahnya. Kemudian kita kembali lagi dan kita ke menu terakhir yaitu kontak. Dalam menu ini kita menampilkan informasi kontak yang dapat dihubungi berupa nama pegawainya yang dapat dihubungi, nomor telepon, nomor WhatsApp, dan alamat email. Oke, kita kembali lagi ke dashboard awal untuk menu selanjutnya. Oke, untuk menu yang kedua adalah potensi investasi.
pada menu yang ada di bagian tengah. Kita klik saja. Kemudian di menu ini kita akan disuguhkan oleh tampilan map yang berupa ada beberapa titik-titik yang untuk menandakan tanda-tanda dari suatu kabupaten atau kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Kita bisa pilih salah satunya, misalnya kita pilih Samarinda. Kemudian akan tampil logo dan nama kotanya dan motonya. Kita dapat melihatnya detailnya secara lengkap dengan mengklik lihat detail potensi. Kemudian kita akan ditampilkan informasi berupa gambar map lokasi kota itu di dalam Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ada informasi daerah berupa hari jadi, luas wilayah, populasi, kode area telepon, kecamatan, kelurahan, dan pemerintahan, demografi, dan lain-lain. Selain itu, di dalam sini ada 4 informasi lainnya. Yang pertama ada infrastruktur penunjang. Di sini kita bisa lihat ada daftar infrastruktur yang ada di Kota Samarinda. Misalnya kita klik saja Bandar Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto. Kita lihat detailnya. Di sini ada penjelasannya dan seharusnya ada gambar di sini. Data ini bisa diinput melalui aplikasi web. Ini kita kembali lagi ke menu sebelumnya, kemudian kita lihat peluang usaha. Di sini nampaknya belum ada data yang diinput. Oke, kita kembali sebelumnya, kemudian kita pariwisata. Di sini kita dapat melihat daftar pariwisata yang ada di Kota Samarinda. Kita klik salah satunya, kemudian kita lihat ada deskripsi singkat mengenai pariwisata ini. Air terjun Tanah Merah. Kita dapat mengganti gambarnya slideshow. Kemudian kita dapat memberikan rating atau penilaian terhadap pariwisata ini. Kita klik saja tanda bintang ini, kemudian login. Karena akun saya belum login, fitur ini hanya tersedia untuk pengguna yang sudah meloginkan akun. Oke. Kita kembali. Kemudian agenda event. Di sini ada seharusnya menampilkan informasi berupa agenda event Kota Samarinda nanti. Data-data ini dapat di-input melalui aplikasi web. Kemudian kita masuk ke sektor. Di sini ada beberapa submenu yang dapat kita pilih. Submenu ini dapat diatur sesuai dengan keinginan kita melalui aplikasi web. Kita dapat menginputnya, misalnya SDM ini sudah diinput yang baru dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu misalnya mineral dan batu bara. Kita bisa melihat gambarnya dan deskripsi singkat mengenai mineral dan batu bara. Jadi di sini kita bisa melihat sektor apa saja yang bisa dilakukan investasi di kota ini, di Kalimantan Timur. Kemudian kita lihat di peluang. Peluang ini bisa diatur di aplikasi webnya. Di sini ada daftar, kemudian nama peluang usahanya, peluang investasinya. Kita dapat mendownload file berupa PDF, dokumen, atau sejenisnya. Kita download dan kemudian akan tampil. Oke, kembali ke menu selanjutnya. Oke, kita masuk ke menu ketiga, ya, menu terakhir dari aplikasi Simos. Menu yang berada di paling kanan yang bernama peluang kerjasama. Kita klik saja, kemudian ada 2 menu yang tampil. Yang pertama ada pendaftaran usaha. Fitur ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah login.
Oleh karena itu, agar kita dapat mengaksesnya, kita harus login dulu. Kita dapat melakukan login melalui email yang sudah ada dengan memasukkannya, kemudian klik login, atau menggunakan akun Google yang sudah terhubung di perangkat kita. Atau jika tidak mempunyai keduanya, kita bisa melakukan pendaftaran akun. Karena saya sudah mempunyai akun Google yang sudah terdaftar, saya akan menggunakan akun Google. Oke, saat kita masuk, akhirnya kita bisa melakukan pendaftaran usaha. Di sini saya berperan sebagai investor yang ingin mendaftarkan usaha saya. Kita dapat mengisi nama usaha, nama pemilik, kategori usaha kita dapat memilihnya, usaha besar, menengah, dan kecil. Kategori ini dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya dengan melakukan pengubahan dalam aplikasi web. Kemudian jenis usaha ini juga sama, bisa dilakukan penyesuaian di aplikasi web. Alamat usaha, ketikkan saja namanya, deskripsi singkat, nilai bruto dalam setahun, peluang kerjasama diketikkan saja, kemudian ada logo usaha. Kita dapat mengupload